Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu setiap pagi membagikan firman Tuhan, renungan singkat buat setiap kita, karena kita hidup untuk menjadi berguna buat orang lain. Kita hidup menjadi berkat buat orang lain. Kita hidup menjadi perpanjangan bagi orang lain. Saya mengerti betul hari-hari yang kita harus lalui adalah hari-hari yang berat. Tapi saya percaya juga bahwa firman Tuhan akan membuat kita tetap kuat melalui hari-hari berat. Karena Alkitab jelas mengatakan, sekalipun engkau harus melalui lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Iya kan? Karena kuasa Tuhan, domba-dombanya terpelihara dalam anugerahnya yang sempurna. Kita percaya bahwa sekalipun kita harus melalui api, Alkitab mencatat kita tidak akan dibiarkannya terbakar. Sekalipun kita harus melalui air, tidak akan dibiarkannya terhanyut. Dengan kata lain, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang membuat hari-hari kita berat, saya percaya firman Tuhan yang akan membuat kita tetap kuat. Karena hidup kita bukan karena melihat, hidup kita akan percaya akan janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada untuk membagikan video ini di akun sosial media saudara, supaya banyak orang juga boleh diberkati. Prinsipnya sederhana, kalau hidup kita merasa diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat juga buat orang lain. Sehingga melalui program ini bukan hanya kehidupan kita yang diberkati, kehidupan orang lain, keluarga orang lain, rumah tangga orang lain, pekerjaan ekonomi mereka juga turut dipulihkan. Karena firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan janjinya pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Ayo jadi berkat. Mari kita berdoa saudara. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai dan menopang kami. Kami boleh ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala sesuatu, Tuhan pimpin kami dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Firman-Mu membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14. Alkitab bilang begini, kemudian Yesus bertemu dengan dia. Siapa dia? Seorang yang pernah disembuhkan oleh Yesus di kolam Bethesda, yang 38 tahun tidak bisa berjalan, lumpuh. Yesus bilang begini ketika dia bertemu dalam bait Allah. Ia berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Perhatikan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang seperti itu. Berarti itu adalah sebuah hukuman dari Tuhan ketika dia hidup dan tinggal di dalam dosa. Sehingga akhirnya 38 tahun dia menderita, dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesusahan hidup. Dan saya percaya betul apa yang Yesus katakan itu juga mengingatkan buat setiap kita, bahwa kalau kita sudah dipulihkan, kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, jangan tinggal lagi di dalam dosa-dosa kita. Amin. Jangan kembali lagi ke sana, karena Alkitab jelas, Yesus bilang dengan jelas bahwa ketika setan pergi dari hidup seseorang, maka dia akan menjelajah ke tempat-tempat yang lain. Dan ketika tidak mendapat tempat, maka dia melihat rumahnya yang dulu, tempat dulu kita ini hancur hidupnya, namun rumah kita kosong, hidup kita kosong. Maka dia akan kembali membawa 7 yang jahat lainnya, akan pergi kepada kita. Keadaan akan semakin buruk. Makanya Yesus bilang kan ayat 14, jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi saya pelajari, dosa membuat hidup kita hancur, dosa membuat hidup kita berantakan, sehingga akhirnya kita gampang sekali didakwa, gampang sekali dihakimi, gampang sekali terjatuh, gampang sekali lemah, penuh dengan kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena dosa. Karena itu Tuhan gak mau setiap kita tinggal dalam dosa. Tuhan mau setiap kita dibenarkan. Tuhan mau setiap kita tertinggal dalam terangnya yang ajaib. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ayo sama-sama kita mengingatkan diri kita. Saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Dan saya tidak mau berbuat dosa lagi. Sama-sama bilang sama saya tidak mau berbuat dosa lagi. Amin. Betul, kita tidak dapat sempurna, kita sedang bergerak dalam kesempurnaan. Betul, saya percaya dosa itu kuat, saudara dikasih dalam Tuhan.
Dan saya percaya juga tidak ada orang yang bisa terluput daripada godaan-godaan dosa. Selama kita tinggal di tubuh yang fana ini, akan terus ada godaan-godaan itu terus menghampiri hidup kita. Tapi Alkitab jelas katakan, engkau harus berkuasa atas dosa. Jadi bukan kita yang dikuasai oleh dosa, tapi kita yang harus menguasai dosa. Dengan kata lain apa? Kita menolak ketika itu dia menghampiri hidup kita. Ketika dosa itu mulai menghampiri hidup kita, ketika dosa itu mulai ditawarkan kepada kita, ketika ada jalan-jalan di depan kita yang arahnya adalah arah kepada dosa, kita harusnya nolak. Kenapa? Karena kita sudah tinggal dalam kebenaran. Kita sudah hidup kita ini sudah ditebus, saudara. Hidup kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan. Karena itu jangan kembali lagi kepada dosa. Imamat 26 ayat yang ke-18, Alkitab bilang seperti ini, saudara. Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Jadi dosa mendatangkan hukuman. Iya kan? Dosa mendatangkan hukuman, dosa mendatangkan murka Allah. Karena itu stop. Kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi pendeta, saya mau lepas dari dosa saya, tapi gimana caranya? Apakah mungkin saya masih bisa diampuni oleh Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, Allah sendiri yang berkata, marilah kita berperkara. Jika dosamu merah seperti kain kirmis, Dia akan kuputihkan. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala keterikatan. Dia Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Karena Dia Tuhan. Sekarang bukan soal bisa atau tidak bisa, mau enggak kita. Engkau yang hari-hari ini sudah terlalu lama terikat akan dosa. Engkau yang hari-hari ini sudah terlalu lama tinggal dalam kegelapan. Sebagai teman, saya mengajak setiap kita, ayo berbalik kepada Tuhan. Dosa hanya menghancurkan hidup kita. Dosa hanya membuat hidup kita hancur, lebur, berantakan. Dosa hanya membuat hari-hari kita penuh dengan kesialan. Dosa hanya membuat hidup kita penuh dengan kehancuran. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum terlambat, selalu ada kesempatan kedua buat setiap kita. Asalkan kita mau, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Asalkan kita mau, Tuhan bisa memulihkan hidup saudara. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Jangan sampai dosa mengikat kita. Jangan sampai dosa membelenggu kita. Satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17 jelas Alkitab mengatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkuduklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan tanah seumur hidupmu. Dosa hanya mendatangkan kesusahan-kesusahan. Dosa hanya mendatangkan kesusahan-kesusahan, saudara. Dan hari ini bukan suatu kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau engkau tahu engkau sedang tinggal dalam dosa hari-hari ini, kalau engkau tahu engkau sedang terjatuh, ayo bangkit. Selama masih ada kesempatan, ayo bangkit. Ayo pulih. Karena Tuhan mau pakai hidup saudara. Jangan biarkan kita terlena dan membiarkan diri kita, udahlah saya seperti ini, pendeta udah gak bisa dipulihkan. Ayo, Tuhan mau berperkara atas hidup saudara dan saya. Karena itu saya ajak setiap kita pagi hari ini, engkau yang sudah terlalu lama tinggal dalam dosa-dosamu, engkau yang selalu menutup-nutupi kelemahan-kelemahanmu dan berkata, tidak mungkin Tuhan bisa pulihkan saya. Hari ini Alkitab jelas katakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jika engkau mendengarkan suara Allahmu, jangan mengeraskan hatimu. Dia mengasihi saudara. Dia membenci dosa-dosamu, tapi Dia mengasihi jiwamu. Karena itu mari datang kepada Tuhan. Kalau itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat engkau. Mari kita berdoa. Bapa, ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung di dalam program Bible and Coffee dan memiliki kerinduan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah hidup mereka. Mereka rindu karena sudah terlalu lama mereka terikat akan dosa-dosa. Mereka terikat akan kebelenggu-belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari ini mereka mau memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Bapa, dari tempat ini berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan pulihkan hati mereka.
Hati mereka yang hancur Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka kembali pulih, mereka kembali dilawat Tuhan. Dan mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bapak berperkara atas masing-masing mereka. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mau dipulihkan, kami mau disiapkan menjadi pengantin-pengantinnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Engkau sudah dipulihkan Tuhan. Jangan kembali berbuat dosa lagi. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Terus mau hidup disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.